Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Setelah bertemu dengan gadis Maryam, ya, perawan Maryam. Kalau dulur-dulur kita yang di Nasrani mengatakan perawan Maria, ya. Perawan Maryam untuk menegaskan bahwa memang beliau seorang suci, ya. Bertemu dengan Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Ini Jibril langsung bertemu dengan Maryam, ya. Jadi Allah berfirman kepada Maryam melalui perantara Jibril. Artinya Allah berwahyu, berfirman melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Ini menunjukkan bahwa Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya, bertindak sesuai kehendaknya. Allah berfirman tidak selalu kepada para nabi, ya. Pertama, Allah berfirman tidak selalu kepada para nabi. Yang kedua, wahyu itu juga tidak selalu berupa syariat. Tidak selalu berupa agama baru. Itu ya yang perlu digarisbawahi, bahwa Allah berfirman kepada siapapun dan apapun yang dikehendakinya. Kita tidak boleh dan tidak akan pernah boleh membatasi Allah hanya dengan konteks tertentu atau terminologi tertentu. Jadi konteks ini harus kita pegang. Kenapa? Supaya kita ini tidak boleh sok-sokan membatasi Allah tentang kriteria orang yang diangkat derajatnya, kriteria yang Allah pilih untuk menjadi pemimpin kebenaran kita, itu supaya kita tidak ngawur gitu, hanya dengan pandangan-pandangan duniawi. Termasuk kepada siapa Allah hendak memberikan ilham, memberikan petunjuk, memberikan wahyu, ya. Nah, Allah berfirman kepada Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Sungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada engkau dengan kalimat, yakni kalimat kun fayakun itu, ya, kun itu, kalimat penciptaan darinya langsung. Nah, sekarang kita bahas tentang yubashshiruki. Yang namanya kabar gembira itu kabar menyenangkan, loh. Kabar yang membuat orang kemudian merasa bahagia, beruntung. Lah, kalau kabar ini nanti adalah hamil di luar nikah, istilahnya gitu, hamil tanpa suami, kabar ini nanti kalau di merupakan aib, kabar ini nanti adalah kabar yang berdampak pada penderitaan, kesendirian, terusir, dihinakan, macam-macam. Lah, kabar itu kira-kira menurut kita itu basyiron, kabar gembira atau kabar apa itu? Bahwa kabar itu nanti dampaknya adalah membuat yang dapat kabar itu dihinakan, dicaci, diusir, didiskriminasi, dijauhi. Itu kabar gembira atau kabar apa itu? Tapi kenapa di sini Allah malah menyebutkan yubashshiruki? Innallaha yubashshiruki, memberi kamu kabar gembira. Kabar
kehadirannya apa? Kalimat penciptaan yakni kun. Dengan apa? Ismuhu Masih Isa bin Maryam. Kamu nanti punya anak yang namanya Isa, putra Maryam. Ya, gimana? Baru saja diberitahu bahwa kabar gembira. Tapi dengan punya anak disebutkan anakmu itu nanti dunia wal akhirah. Anakmu itu nanti sangat mulia di dunia maupun di akhirat. Kita bedah nih. Di sini disampaikan anakmu nanti sangat mulia. Apa iya Nabi Isa dimuliakan saat itu? Enggak, Nabi Isa itu bahkan ada yang disebut Al-Masih itu, ada yang mengartikan sebagai pengembara. Kenapa? Karena tidak pernah berhenti di satu tempat. Kenapa? Karena dengan ideologi yang beliau bawa, dengan ajaran tauhid yang beliau bawa, beliau itu dibenci hampir seluruh kalangan. Di kalangan ulama-ulama Bani Israel, Nabi Isa itu dibenci. Kenapa? Karena Nabi Isa itu ketika datang di kajian-kajian, di acara-acaranya Bani Israel itu, pesantren-pesantrennya Bani Israel lah, itu datang itu hanya untuk mendebat tafsir yang dilakukan atau disampaikan oleh ulama-ulama Bani Israel. Kalau ulama Bani Israel dalam Quran disebut loh, ulama Bani Israel. Jadi kalimat ini menjadi satu patokan buat kita bahwa Nabi Isa disebut wajihang fid dunya wal akhirah, mulia di dunia dan di akhirat. Tapi ternyata pada faktanya itu Nabi Isa dihinakan di level ulama Bani Israel, dibenci setengah mati. Di level masyarakat bawah awalnya pernah disanjung. Kenapa? Karena banyak memiliki mukjizat, kelebihan. Tapi kemudian setelah bisa menghidupkan orang mati, kemudian bisa menciptakan burung dari tanah, menyembuhkan lepra, menyembuhkan orang buta, macam-macam itu. Kemudian tidak lagi disanjung ketika ada orang menyebarkan berita bahwa Nabi Isa adalah apa? Penyihir. Jadi ada kontradiksi makna yang hakiki dan makna yang nyata di manusia itu antara milik Allah. Allah melihat Nabi Isa itu wajihan, mulia, tetapi manusia melihat Nabi Isa itu anak haram, penyihir. Sehingga kemudian para rabi-rabi ulama-ulama Yahudi itu menyebarkan berita. Kenapa? Pada saat Nabi Isa kemudian bisa menyembuhkan orang sakit, itu pengikutnya banyak itu. Kenapa? Karena bisa menyembuhkan orang banyak. Tapi ini menimbulkan kecemburuan di tengah para ulama Bani Israel saat itu. Apa kecemburuan? Wah. Nah, ini nanti kalau kemudian Isa dapat pengikut banyak lah, ini gimana ini? Gitu. Apalagi Nabi Isa di samping bisa menyembuhkan orang itu juga meluruskan Taurat kepada yang aslinya. Jadi Nabi Isa di dalam berdebat dengan para ulama Bani Israel itu tafsirnya nggak begitu itu. Nah gitu. Yang kedua, itu dulu ada ayat yang kamu sembunyikan itu. Coba bayangkan. Seorang anak yang lahir tanpa bapak lalu datang ke pesantren-pesantrennya Bani Israel, mendebat para ulama-ulamanya yang sudah ahli tafsir, mungkin juga sudah pokoknya sekarang gitu hanya ahli-ahli fikih, fuqaha, zu'amaknya orang Bani Israel lah. Orang ulama-ulama viralnya Bani Israel sana. Didebat sama Nabi Isa yang juga nggak pernah nyantri mungkin ya. Juga gimana coba? Itu kan medan psikologis, keilmuan dan kebanggaannya sangat
tertampar itu. Apalagi kemudian kita memiliki banyak pengikut. Ya. Nah ini yang kemudian wajihan di sini itu maknanya adalah di mata Allah. Demikian pula yubasyiruki tadi, Allah memberi kabar gembira tadi, gembira itu di hadapan Allah, di hadapan manusia penuh kepedihan. Nah ini pelajaran untuk kita, bahwa pandangan Allah dan pandangan manusia itu bisa jadi sangat kontradiktif, sangat bertolak belakang. Nah kita ngaji, kita berdoa, itu minta kepada Allah agar pandangan kita itu diselaraskan dengan pandangan Allah. Agar standar-standar hidup kita itu how to suitable with pandangan dan standarnya Allah. Itu, ya. Wa minal muqarrabin, dan ciri Nabi Isa itu nanti akan menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas sholihin, dan dia nanti juga satu di antara mukjizat awal sekali loh. Bayangkan Nabi Isa itu masih di kandungan bayi merah itu loh, sudah dikasih mukjizat apa? Bisa berbicara dengan manusia. Dan juga ketika sudah dewasa dan termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Kita saat ini diberitahu Quran bahwa Nabi Isa itu orang soleh. Tapi seandainya kita hidup di zamannya Nabi Isa, seberapa persen kemungkinan kita nganggap Nabi Isa soleh, seberapa persen kita nganggap Nabi Isa itu orang nggak jelas? Ayo, coba saya mau tahu, supaya apa? Kita ini bisa memberi dan menjadikan ayat-ayat serta kisah sirah nabawiyah itu menjadi ibrah, menjadi kaca reflektor untuk kita. Bahkan seorang perawan Maria atau ibu Maryam, gadis Maryam ini pun kaget ketika diberitahu akan adanya keagungan Allah itu. Qalat, dia berkata, Rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Terus pundi to Gusti, gimana toh ya Allah? Saya kok punya anak itu ceritanya gimana? Wong saya ini jangankan kok punya anak, jangankan kok disentuh laki-laki. Oh, bertemu laki-laki aja tidak pernah kecuali keluarga Imran, kecuali Pak D Zakaria. Lah kok saya punya anak itu gimana? Tak pernah saya ketemu, jangankan kok disentuh, jangan kok hamil bersetubuh. Ketemu laki-laki itu loh, tidak pernah ya Allah, kan gitu ya. Karena kehidupan perawan Maryam ini berada di mana? Di mihrab uzla, menyendiri hanya untuk beribadah, tok hidupnya. Tidak pernah kemana-mana. Makanya makan pun dijatah sama siapa? Ya, Nabi Zakaria. Tapi setiap kali Nabi Zakaria datang mau ngantar makanan, yang kemarin itu kita sudah bahas, ternyata di situ sudah ada makanan. Dari mana? Katanya dari Tuhan. Lah gimana saya punya anak? Gimana caranya? Itu pun di samping antara percaya, karena itu kejadian pertama kali di muka bumi loh ya. Kejadian sejak Nabi Adam belum pernah terjadi begitu. Dan itu ya artinya bahkan syariat yang paling tidak masuk akal, mukjizat paling tidak masuk akal di nabi-nabi sebelumnya pun, misalnya Nabi Musa bisa membelah lautan pun, belum ada sampai ada yang lahir tanpa apa. Jadi itu kejadian yang akan sangat sulit untuk diterima oleh akal. Tapi Allah berfirman qala melalui Jibril, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah kalau mau
menciptakan sesuatu. Gimana? Idza qadha amran fa innama yaqulu kun fayakun. Ketika Allah hendak memutuskan untuk menciptakan sesuatu, maka cukup berkata atau berfirman kun. Itu aja. Kun. Hanya dua huruf. Hanya dua huruf. Kun. Kaf dan nun. Kun. Jadilah. Maka fayakun. Maka sesuatu itu terjadi. Dan itu kuasa Allah. Allah Khaliq. Allah Maha yang tidak disetujui di dalam Islam. Yang berselisih tentang ideologi itu. Bahwa Islam menganggap Nabi Isa adalah seorang nabi, seorang utusan, tetap manusia biasa seperti kita yang diciptakan Allah, hanya metode penciptaannya saja yang berbeda, hanya untuk memastikan bahwa Allah lah pencipta dengan segala kehendaknya. Tapi kalau orang Nasrani menganggap dia adalah anak Allah, karena tercipta tanpa bapak, maka menganggap bahwa Allah lah bapaknya. Itu. Nah, kita tidak begitu. Ya, nah ini pelajaran yang menurut saya harus kita gali lebih dalam dari tadi misalnya ya, tentang kuasa Allah itu, termasuk kuasa di dalam menciptakan seorang nabi dengan kriteria apapun yang Allah kehendaki, terserah Allah. Termasuk misalnya sekarang Imam Mahdi, Mujadid, Satrio Paningit, atau orang-orang yang layak untuk diikuti menjadi guru, menjadi pemimpin kita di dalam hidup beragama ini, itu biarkan Allah yang membuat kriteria. Kita jangan sok-sokan kemudian membuat kriteria nanti orangnya harus sanad ilmunya apa segala macam. Ya betul, itu penting ya, penting untuk memverifikasi keilmuannya itu apakah ngawur atau tidak, itu tetap penting, tetapi jangan menjadi hal yang terpenting, karena sejarah membuktikan bahwa ternyata Allah memilih hamba-hamba terpilihnya itu tidak selalu dari kalangan agamawan, dari kalangan hartawan, dari kalangan ilmuwan, dari kalangan bangsawan, tidak selalu. Bahkan kebanyakan, mayoritas berasal dari kaum rendahan, ardalun. Makanya Nabi Soleh waktu itu disebut ini lam naro, kami tidak melihat kamu, naro itu wahai Nuh, wahai Soleh, itu ada dalam beberapa ayat itu, kecuali arodhiluna, gitu kan? Bahkan kamu dan pengikutmu itu hanyalah orang-orang yang arodhiluna, orang-orang yang lemah di antara kami. Bainana. Orang yang lemah dari sisi ilmu, harta, kasta, tahta, tidak ada siapa-siapa gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa yuk kita lebih wise dan wide perspektif di dalam memilah dan memilih guru hidup. Ya, rasa itu. Allah, kalau ada yang mau disampaikan dalam 10 menit ke depan, silakan. Dalam proses agama ya, jadi pertama mungkin kalau di Islam sendiri kan sebelumnya ada Yahudi, Nasrani, terus Islam ya, yang kita ketahui. Itu kan peralihannya itu sepertinya kan ada miskomunikasi gitu. Kalau mungkin di Yahudi itu udah terakhirnya di Musa, dia nggak mengakui di Isa. Terus di Nasraninya di Isa, dia nggak mengakui ke Muhammad gitu. Jadi apakah mungkin ya di dalam kitab-kitab itu tidak ada kesinambungan untuk mengetahui nabi sebelum berikutnya, atau mungkin sama dengan Islam juga. Oh, Musa ini kamu nabi terakhir, nanti tidak ada nabi lagi gitu. Karena memang dilihat kan bahwasanya yang menjadi
yang menjadi hambatan besar malahan ulama-ulama besar gitu kan, ulama-ulama besar sebelumnya gitu, yang tidak mengakui itu. Mungkin itu pertanyaan Gus. Terus Ya, jadi ada beberapa ayat ya di dalam kitab itu yang merupakan bantahan dari umat-umat ketika Nabi selanjutnya diutus itu ya. Yang mengatakan tidak ada lagi, dulu umatnya Nabi Yusuf juga begitu. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Yusuf gitu. Dan apakah memang dulu Allah berfirman seperti itu sehingga tidak percaya pada Nabi berikutnya? Itu wallahu a'lam. Tetapi dalam kitab-kitab itu memang tidak secara jelas disebutkan, kecuali dalam kitab Injil dan Taurat, yang Quran sendiri telah menyatakan bahwa mereka di dalamnya sudah disebutkan ismuhu Ahmad, bahwa di sana disebutkan adanya nabi terakhir yakni namanya adalah Ahmad. Nah, yang membuat tidak percaya itu sebenarnya bukan hanya karena tidak disebutkan di syariat Nabi sebelumnya, tapi lebih kepada yaitu tadi faktor-faktor umat yang sudah sekian ratus tahun ditinggalkan oleh nabinya itu mengalami penyimpangan yang sudah sangat jauh dari syariat asli nabinya. Umpama atau seandainya mereka tetap berpegang teguh pada syariat asli nabinya, udah pasti mereka akan menerima nabi selanjutnya. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena meskipun syariatnya berbeda, tauhid keimanannya sama. Misalnya ya, setelah Nabi Isa, itu sebenarnya kan ada beberapa rasul ya, beberapa nabi. Setelah Nabi Musa juga begitu, ada beberapa nabi. Beberapa nabi dari Bani Israel itu yang menegakkan Taurat. Kan jarak antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu kan juga ratusan tahun ya. Ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 800. Berarti kan kalau seandainya per 100 tahun itu rusak, maka ada 8 sampai sekian nabi untuk Bani Israel itu. Untuk menegakkan kembali Taurat. Yang Taurat itu banyak disusupi oleh tambahan, kurangan, campur adukan, dan sebagainya. Jadi ada banyak itu. Talbisul haqqa bil batil, itu berarti mencampur adukkan antara isi kitab suci dengan adat, dengan tradisi misalnya. Kemudian ada yang dia taktumul haqqa, dia menyembunyikan ayat-ayat yang misalnya nanti tidak cocok dengan nafsu atau kegiatan masyarakat, maka disembunyikan oleh para ulamanya, Bani Israel itu, tidak disampaikan. Atau ditambahi dengan misalnya hadza min Rabbi, ini dari Allah, padahal tidak, seperti yang kemarin kita sudah pelajari dalam beberapa ayat itu. Mereka mengatakan bahwa itu dari Allah, padahal tidak. Mereka mengatakan inilah tafsirnya. Nah, distorsi itu, Mas Saiful, yang kemudian membuat orang itu merasa bahwa dia tetap berada dalam kebenaran. Begitu yang benar asli. Dan itu yang terjadi di umat Islam juga. Itu yang disampaikan Rasulullah pada saat setelah habis Isya, beliau bersabda kepada para sahabat, nanti sepeninggalku, jarak 100 tahun sepeninggalku, kamu tidak bakal menemukan orang-orang sekualitas kalian. Ibadah umat dibiarkan Allah seperti ayakan kulit syair, kulit kurma, tinggal kulitnya tanpa isinya. Makanya ada beberapa tanda kiamat itu kan yang sampaikan Rasulullah kan satu, masjid dibangun tapi kosong dari Islam, nanti hanya akan jadi sebutan dan papan nama, tapi kosong dari substansi pengamalan. Nanti akan banyak timbul fitnah dari para ulama.
Itu disebutkan Nabi loh sebagai tanda. Nah, ini kan menunjukkan bahwa akan ada distorsi. Sehingga kebenaran itu selalu muncul di tengah distorsi tadi itu. Hanya Nabi Muhammad bersabda, Bada al-Islamu ghoriban. Permulaan Islam itu gharib, apa asing. Kenapa? Karena muncul di tengah kepalsuan ibadahnya Yahudi maupun Nasrani. Yang dulu tauhidnya sama, tapi kemudian sudah terdistorsi, ditambah kurangi, Islam muncul sebagai tauhid yang asli dianggap asing, dianggap tidak sesuai. Nah, kata Nabi, fasayaudu kama fasayaudu ghoriban. Kemudian nanti akan pertama itu fasayaudu, dia akan menjadi lama-lama kemudian dapat pengikut tidak asing. Ya, bada al-Islamu ghoriban, fasayaudu kama. Maka kamu, kata Nabi, kamu itu fatu balil hurobai. Beruntung, kenapa? Karena Islam itu nanti lama-lama kemudian tidak asing, tapi kemudian terjadi tambahan kurangan berdasarkan tafsir masing-masing, sehingga yang asli ini terpendam seret, makin ratusan tahun makin terpendam gini. Yang asli terpendam jauh, yang muncul di luaran itu adalah yang tambah kurangan tadi. Nanti kata Nabi, yang Islam asli akan muncul lagi, kata Nabi. Dan itu akan asing di tengah yang tidak asing. Kata Nabi, bergembiralah kamu jika asing. Nah, di semua para Nabi juga begitu. Maka ketika Nabi Musa ingin meneguhkan kembali ketauhidan sejak Nabi Ibrahim, ya ditentang sama orang-orang Bani Israel. Begitu Taurat datang, lalu kemudian lama-lama Nabi Musa juga dapat pengikut. Di awal-awal pengikutnya Nabi Musa ya masih baik saat ditungguin Nabi Musa. Tetapi kemudian Nabi Musa wafat, mungkin sekian puluh tahun masih baik, generasi pertama, generasi kedua sudah mulai. Demikian pula selanjutnya, begitu ratusan tahun kemudian, sudah begitu palsu tok di depan itu, Nabi Isa didatangkan untuk memurnikan kembali Taurat. Yang kemarin disebut Pak Yan sebagai The New Testament atau Perjanjian Baru. yakni Injil. Nah di Injil juga begitu. Mungkin di Taurat sudah dinubuahkan tentang akan hadirnya Nabi Isa, tapi ya disembunyikan. Nah maka Nabi Isa muncul mengembalikan Taurat. Di awal-awal Nabi Isa punya 12 murid, masih murni itu Al-Hawariyun. Murni melaksanakan ajaran Nabi Isa. Tapi begitu Nabi Isa di Rafa, 12 ini masih bagus, mungkin generasi muridnya awalnya masih bagus, sekian puluh, sekian ratus tahun kemudian terdasi distorsi lagi. 500 tahun kemudian Nabi Muhammad muncul dengan tauhid yang sama, estafet yang dulu dibawa oleh Nabi Musa maupun Nabi Isa. Tapi kan umat sudah rusak. Gitu. Sehingga meskipun dinubuahkan di dalam Taurat maupun Injil bahwa akan hadir Nabi Muhammad SAW, nggak dipercaya. Makanya orang-orang Bani Israel, ya Yahudi yang kemudian masuk Islam, itu kan karena dia kembali kepada Tauratnya. Loh, di Taurat itu loh ciri-cirinya itu sudah disebutkan. Dan itu memang Nabi Muhammad. Dia mau murni kembali itu. Itu yang dapat petunjuk, gitu kan. Apa beberapa Yahudi yang masuk Islam itu? Karena dia kembali kepada Taurat yang aslinya. Yang tanpa ditambah dikurangi, tanpa disembunyikan. Nah kalau kita di Islam ini Nabi rusak semua, tapi Nabi Muhammad juga beri janji, dinubuahkan bahwa nanti kata Nabi yub'atsu ala bismillahirrahmanirrahim yub'atsu ala kulli ra'simatin sanati ma yujaddidu li hadhil ummati amradiniha. Akan dibangkitkan tiap penghujung 100 tahun. Orang mujadid, pembaharu umat agama ini, umat dalam hal urusan agama ini rusak, tapi Allah berikan mengirim seseorang untuk memperbaiki, mengembalikan kepada Quran yang asli, mengembalikan kepada syariat sesuai tafsirnya Allah. Dan itu Allah memilih, artinya apa? Yuftar, Allah memilih dari hambanya. Dan pilihan ini standarnya, lagi-lagi ayo kembali, jangan ikut hanya standarnya manusia. Bisa jadi Allah punya standar sendiri, gitu loh. Seperti Allah memilih para nabinya. Cuma para mujadid ini tidak membawa syariat baru. Beliau-beliau ini dalam setiap 100 tahun itu hanya mengajak umat kepada kembali kepada tafsir. Tapi ini memang ditunjuk Allah. Nah sehingga kita kembali berharap who is the mujadid itu.
Gitu Pak Saiful. Dan kebanyakan memang itu tadi tidak sesuai dengan kehendak manusia. Yang kata Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad ji'nakum bil haqq. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu, kudatangkan. Tapi walakinna aktsarakum, kebanyakan kalian, kebanyakan loh ya, mayoritas loh ya, mainstream lil haqqi terhadap kebenaran itu karihun, tidak suka karena tidak cocok nafsu, karena tidak cocok adat, tradisi, ya wis macam-macam. Itu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Semangat. Dan kita tetap berharap ya bahwa dialektika ini kita kembangkan, terutama di alam pemikiran kita. Tapi ayo kita barengi dengan doa, ya, dengan mendekat kepada Allah. Karena banyak ilmu, tapi kalau kurang hidayah makin jauh dari Allah nanti. Maka ayo kita tetap bertahajud, kita banyak wirid, berzikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Yang kemarin pada saat bapak ibunya Ali Imran dan istrinya Pak Zakaria bersama istrinya ketika ngudang anaknya kan pengen jadi anak yang banyak bertasbih, banyak bertahlil, takbir, ya kan? Nah, itu ayo kita perbanyak supaya ilmu yang kita dapat juga diruhi dengan kebenaran dan petunjuk dari Allah SWT. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ilahiyah. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi man atayt wa qina syarra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka taqdi man yadhillu man yadhillu tabaraka rabbana wa ta'ala wa qadayt. Astaghfirullah. Allahumma rahmana wa basama wa rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan wa ridwan wa rahmatan. Rabbana waj'alna muslimina laka wa mudhiratan wa tamsina laka wa arina nasbana wa anina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana. Rabbi fili wa akhi wa lil azwati wa ladiratina wa nasqabina dafna. Subhana rabbil izzati wa salamun. Tadi ada yang terlupa ya, jadi tadi ada terlupa yang contoh sedikit itu. Jadi kalau tadi contohnya umat yang masih ditunggu Nabi itu seperti tanaman yang masih ditunggu penanamnya, sehingga masih dirawat, disiangi, disemprot dari hama dan seterusnya, sehingga terjaga. Tapi begitu ditinggal lama oleh penanam, rumput tumbuh, hama banyak, itu ya rusak. Sama umat ini adalah tanamannya Nabi Rasul. Ketika ditunggu para Nabi, baik Nabi Musa, Isa maupun Nabi Muhammad SAW, masih baik, dijaga, mau perpecahan dirukunkan, mau penafsiran keliru diarahkan. Tapi begitu ditinggal lama, wafat, mangkat para Nabi, lama-lama ya ditumbuhi rumput ketidakrukunan, rumput penafsiran, rumput macam-macam, hama itu. Atau seperti kambing di tanah lapang yang ditunggui penggembalanya masih baik, mau dimakan serigala dijaga, mau makan tanaman orang di ini tetap. Tapi begitu ditinggal sang penggembala, yus tali yang dipakai jalan ke sana kemari semaunya. Manusia juga gitu, ketika ditunggui para nabinya ada tali berupa kitab suci di hatinya, tetapi ketika itu ya ditaarahkan penafsirannya oleh para nabi. Tapi begitu ditinggalkan para nabi, meskipun masih membawa kitab, pinter kitab, tapi ya ditafsirkan menurut karepnya masing-masing, yang ibaratnya tadi tali itu. Nah, kita sekarang ini di zaman fatrah, zaman lama kesepian Nabi Rasul, sehingga kita harus benar-benar berada dalam kelompok mujadid tersebut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Qur'an